Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua pada hari ini? Doa dan pengharapan kami kita semua ada dalam keadaan sehat, sukacita, damai sejahtera dalam pimpinan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari memulai renungan harian kita pada hari ini dengan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kita setiap hari. Karena itu mari bersama-sama menaikkan pujian kita, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah yang sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih atas kehidupan hari ini yang Tuhan anugerahkan. Dan sebelum kami beraktivitas, kami mau tetap bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Dan biarlah kuat kuasa Roh Kudus Tuhan memampukan kami memahami firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita, ayat renungan harian kita pada hari ini dari Nahum 1 ayat yang ketiga. Nahum 1 ayat yang ketiga, mari bersama-sama kita membacakan firman Tuhan. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Sedemikian firman Tuhan, Nahum 1 ayat yang ketiga. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita memperhatikan kehidupan kita setiap hari di dunia ini, manusia cenderung sekali dipengaruhi oleh pola hidup yang serba instan, serba cepat. Hal ini banyak kita lihat misalnya dari berbagai bentuk makanan yang cepat saji. Ya, apakah bubur yang cepat saji, mie instan, bahkan berbagai makanan yang produk-produk instan yang banyak sekali ditawarkan kepada kita. Dan cenderung orang suka untuk membelinya karena rasa yang mungkin dalam lidah terasa enak tapi sebenarnya punya pengaruh yang kurang baik terhadap kesehatan. Demikian juga dalam hal pekerjaan. Ya, banyak orang yang ingin cepat mendapatkan pekerjaan, ingin cepat menjadi orang yang kaya, ingin cepat menjadi penguasa, ingin cepat menjadi pemimpin, ingin cepat naik jabatan, ingin cepat mendapatkan teman hidup, ingin cepat sukses tanpa memperhatikan, tanpa menjalani segala sesuatu prosesnya yang cukup panjang dengan baik. Cenderung sedemikian. Karena itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan,
kita mau melihat bahwa hal ini sangat berbeda sekali dengan apa yang disampaikan oleh penulis kitab Nahum kepada kita hari ini. Penulis kitab Nahum mengajarkan kepada kita tentang gambaran Allah sebagai Allah yang panjang sabar dan besar kuasanya. Saudaraku, Allah yang panjang sabar dan besar kuasa itu adalah Allah yang ingin memberikan kesempatan kepada kita manusia sebagai orang-orang yang berdosa untuk bertobat. Allah tetap memberikan kita kesempatan untuk hidup, untuk semakin mengenal Dia, untuk menerima Dia, untuk bertobat dari perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Allah panjang sabar menanti kita untuk mengalami pertobatan itu dengan memberikan kehidupan kepada kita. Sungguh Allah panjang sabar. Tetapi kesabaran dan kemurahan hati Tuhan itu tentu ada batasnya. Ya, orang yang terus saja berbuat jahat, berbuat dosa akan mengalami penghukuman dari Allah. Karena itu tadi dikatakan bahwa Tuhan itu panjang sabar, besar kuasa, tetapi tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Orang bersalah tetap mendapatkan penghukuman. Itulah bukti kasih dan keadilan Tuhan dalam hidup kita. Kasihnya Dia tunjukkan melalui panjang sabar. Ya, panjang sabar menantikan kita untuk bertobat, untuk menerima Dia. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, orang sabar dikasih Tuhan. Begitu pepatah yang sering kita dengarkan. Mengapa? Karena memang panjang sabar, memiliki kesabaran itu bukanlah hal yang mudah untuk kita jalani. Ya, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, tidak mudah bagi kita untuk punya kesabaran menghadapi dalam pekerjaan atas kita, menghadapi atasan kita yang keras, bersabar menghadapi mungkin di tengah keluarga suami istri yang tidak seperti yang kita harapkan, atau anak-anak kita juga. Tetapi Allah kita memberikan gambaran bahwa Dia adalah Allah yang panjang sabar. Hal itu juga mengajarkan kepada kita supaya kita juga menjadi orang-orang yang meneladani Tuhan dalam hidup kita, memiliki kesabaran, panjang sabar ketika pun sesuatu hal tidak seperti yang kita harapkan terjadi. Apakah karena sakit, penyakit, ataupun pergumulan hidup yang kita hadapi, kita diajarkan sama seperti Allah kita adalah Allah yang panjang sabar. Mari tetap sabar menjalaninya dalam tuntunan Tuhan, dalam pengharapan kepada Tuhan, dalam kekuatan yang Tuhan berikan, sehingga kita dapat menjalaninya dengan baik, dengan kuat, hanya oleh karena anugerah Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu, marilah dalam kehidupan kita setiap hari, kita meneladani Tuhan kita, Tuhan yang baik dan panjang sabar itu, ya, dan jangan pernah memanfaatkan kepanjangan sabar Tuhan itu, panjangnya sabar Tuhan itu untuk semakin sering berbuat dosa. Tetapi mari bertobatlah, mari melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita setiap hari, dan menjadi orang-orang yang penuh kesabaran dalam menjalani hidup kita, baik ketika menghadapi masalah, pergumulan hidup yang kita hadapi, ataupun orang-orang yang tidak seperti kita harapkan. Mari mohon kekuatan dari Tuhan, kita dimampukan tetap sabar di dalam Tuhan, dalam menghadapinya, menjalani kehidupan kita, dan kita percaya bahwa Tuhan menganugerahkan bagi kita sukacita, pemulihan oleh karena anugerahnya. Mari bersama-sama kita kembali memuji Tuhan. Dari pujian kita kepada Tuhan, semua baik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang merancangkan kebaikan dalam hidup kita. Oleh karena itu, berbagai situasi yang sedang kita hadapi pada saat ini, mohonkan kekuatan, kesabaran dari Tuhan, dan tetap berdoa sehingga tetap kita mampu menjalaninya. Mari menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku.
yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan mengajarkan kami melalui perenungan firman Tuhan, bagaimana Allah kami adalah Allah yang panjang sabar dalam menghadapi kami manusia yang ada di dunia ini dengan berbagai macam situasi keadaan kami. Allah penuh dengan kesabaran menantikan pertobatan kami, menantikan kami datang kepada Tuhan. Dan Engkau menyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami, memimpin memberkati kami. Tuhan, tolonglah kami juga menjadi orang-orang yang penuh kesabaran dalam menjalani hidup kami. Mungkin dalam pergumulan hidup yang kami hadapi, Tuhan kuatkan kami agar penuh dengan kesabaran dari Tuhan menjalaninya. Dan kami percaya bahwa di dalam Tuhan ada kemenangan. Kuatkan, teguhkan kamilah ya Tuhan, menghadapi berbagai situasi yang tidak seperti kami harapkan. Tapi kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami sendiri, karena kami tahu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami tetap menjalani hidup kami dengan kuat, teguh, penuh kesabaran di dalam Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan saudara-saudari kami yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan melihat pergumulan saudara-saudari kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kami mendoakan yang kami kasihi Bapak Brilio yang sedang dirawat di Rumah Sakit Adam Malik. Tuhan kuatkan, teguhkan dia, beroleh pemulihan kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Yang kami kasihi Nande Heri Tarigan pasca operasi yang dia jalani di Rumah Sakit Elizabeth Medan. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong yang kami kasih Nande Heri Tarigan, supaya dia juga pulih sempurna dalam Tuhan, sabar dalam menjalani proses pengobatan yang dia lakukan. Kuatkan dan teguhkan dia ya Tuhan. Demikian juga pemulihan kesehatan yang sempurna bagi yang kami kasihi Kakak Nande Angel, Nande Gide, orang tua kami Tigan Anta, yang kami kasih Kak Ida Rianja dan Belfitra, pulih sempurna kesehatannya di dalam Tuhan. Mungkin kami sendiri, orang tua kami, keluarga kami, pulihkanlah kesehatannya, lindungi, sertailah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Anak-anak kami, masa depannya, teman hidupnya, studinya, kami percaya Tuhan yang memberkati. Kami bersyukur satu bagian dari tes pendidikan yang dijalani anak kami Ayun Purba boleh berjalan dengan baik, dengan pengharapan kami bahwa semua prosesnya dia boleh jalani dengan baik dalam tuntunan Tuhan, sehingga untuk studi pendidikan yang dia harapkan dia boleh jalani di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami dimanapun berada. Demikian juga jemaat Tuhan yang ada di GBKP Siti Lusada Bekasi, sehat, damai, sejahtera dalam tuntunan Tuhan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan di tengah gereja Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami menjalani hidup kami setiap hari dalam tuntunan Tuhan. Ini doa kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari menjalani kehidupan kita setiap hari dan tetaplah panjang sabar seperti yang Tuhan teladankan bagi kita dalam menjalani hidup kita. Kita percaya Roh Kudus memampukan kita menjalani hidup kita dengan baik, dengan panjang sabar yang datangnya dari Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Dan ketika beraktivitas hari ini keluar rumah, jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, tetap dalam tuntunan kasih Tuhan, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.